Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lipi Fikria Pangestu. Di sini kita masih akan belajar mengenai sejarah kelas 10 untuk setaraan paket C. Kemarin kita telah belajar mengenai ruang lingkup sejarah. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa adalah kenyataan atau kejadian yang benar-benar sudah terjadi. Orang dapat mengetahui suatu peristiwa karena memang benar-benar mengalami atau mengetahuinya. Bisa berdasarkan kisah atau cerita yang diceritakan oleh orang lain tentang peristiwa tersebut. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Sejarawan Belanda, Huizinga, mengatakan bahwa sejarah adalah suatu kisah yang telah berlaku sebagaimana disahkan. Dengan demikian, sejarah sebagai kisah pada dasarnya merupakan cerita yang diungkapkan dalam bentuk tulisan atau diceritakan oleh seseorang. Kemudian, sejarah sebagai ilmu. Memiliki ciri, sejarah berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman manusia. Yang kedua, sejarah mempunyai objek sebagai sebuah ilmu, maka objek sejarah adalah manusia. Kemudian, sejarah mempunyai teori pengalaman. Kemudian, sejarah mempunyai generalisasi atau bersifat umum. Sejarah mempunyai metode atau caranya tersendiri. Yang keempat, sejarah sebagai seni. Memahami sejarah sebagai seni bukanlah karya seni berupa novel ataupun komik. Namun, pengertian ini lebih kepada cara penulisannya, di mana berdasarkan fakta yang ada, kemudian dilakukan penyeleksian atau kritik sumber, kemudian dianalisis dan dituliskan. Kemudian, periodisasi dan kronologi sejarah. Periodisasi atau pembebakan merupakan pengelompokan peristiwa sejarah yang menonjol dalam satu waktu tertentu. Contohnya, abad 18, abad ke-16, Hindu-Buddha, dan Islam, dan lain sebagainya. Kemudian ada kronologi atau ilmu hitung waktu. Disebut juga kalender atau penanggalan. Kronologis disajikan dalam deretan peristiwa yang dimulai dari awal hingga akhir. Kemudian ada kegunaan sejarah. Yang pertama, memberi pelajaran. Artinya dengan mempelajari sejarah, kita dapat menjadikan pelajaran untuk menentukan langkah pada masa kini dan masa yang akan datang sehingga dapat menghindarkan diri dari kegagalan masa lalu agar tidak terulang kembali. Yang kedua, memberi pengajaran. Artinya dengan mempelajari sejarah, berarti mendapatkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Contohnya, pada zaman dahulu memasak menggunakan kayu bakar. Kemudian diciptakanlah kompor, dan seterusnya. Yang ketiga, memberi inspirasi. Artinya, sejarah dapat memberikan inspirasi atau ilham kepada manusia. Contohnya, keberhasilan Jepang mengalahkan Rusia memberi inspirasi kepada Indonesia dan Asia untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Yang keempat, memberi kesenangan atau rekreatif. Artinya, sejarah memberikan kesenangan kepada para pembacanya, membawa imajinasi pembaca untuk hadir pada suatu masa dari sejarah yang telah dibacanya. Terima kasih. Sekian pembahasan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.